Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Pioneer Fi Network di seluruh Indonesia. Nah, jadi teman-teman, semakin banyaknya berita positif ya, yang mungkin sebagian mereka menilai bahwa ya Open Mainnet Fi Network ini akan hadir di 2 bulan yang akan datang. Nah, tentunya setelah Open Network ya atau Open Mainnet, kapankah di Indonesia ya launchingnya Fi Network tersebut ya, atau kapan Fi Network launching di Indonesia untuk bisa diberlakukan yang namanya ya peer to peer atau buy sell dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ya, kembali berita tersebut ya makin memanas pada saat ini, dan sejak pertama kali diluncurkan Fi Network ini ya di Indonesia juga sudah banyak yang mengetahui, walaupun sebagian mereka juga masih pesimis lah dengan yang namanya Fi Network, penambangan melalui telepon atau seluler yang bisa menjadikan orang sukses atau kaya raya. Nah, sebagian berpikiran bahwa tentunya ini merupakan peluang yang besar, tetapi ada juga yang merasa bahwa ini adalah permainan. Nah, jadi tidak memerlukan perangkat banyak seperti Bitcoin. Nah, jadi dulu banyak sekali orang-orang Indonesia ini mengatakan dulu Bitcoin begini. Kalau saya sebenarnya sudah lama main trading dan lain sebagainya. Ya, dulu Bitcoin itu memang susah mencarinya gitu, karena harus butuh perangkat banyak ya kan, software, hardware dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang ini mudahnya hanya pakai telepon atau seluler. Jadi pada zaman Bitcoin pun saya yakin di kampung-kampung Anda gitu ya, itu internet belum begitu kencang, belum begitu meluas lah tentunya. Jadi sebagian mereka yang di kota-kota besar lah yang tahu tentang Bitcoin, ataupun seperti saya dapat teman dari luar negeri baru tahu kalau itu Bitcoin. Tapi saya yakin tidak semuanya orang mudah untuk mendapatkan Bitcoin pada waktu dulu. Nah, kita kembali bahwa kapan sih ya Open Mainnet Fi Network di Indonesia. Nah, launchingnya Fi Network di Indonesia itu pasti menjadi pertanyaan, dan tentunya secara resmi kita juga tidak tahu, karena setelah Desember nanti akan diumumkan Open Mainnet dengan core team tentunya seperti itu. Jadi setelah Fi Network ini dalam keadaan testnet, enclosed mainnet dan lain sebagainya, dan ini belum ada ya melakukan transaksi di bidang trading pasar global. Tetapi sudah terlihat ya tulisan di IOU, CMC ya, kemudian Binance, Bybit dan lain sebagainya, itu memang sudah tertera. Andai saja itu launching dengan harga yang sudah di IOU itu, ya CP teman-teman ya, 3.000 koin kali 900.000 gitu ya, atau 57 dolar. Nah, itu udah JP sekali gitu. Tapi itu juga belum pasti tentunya. Nah, perkiraan terjadi di 2024 Open Mainnet. Meski belum ada tanggal pasti tersebut, tetapi core team telah memberikan beberapa petunjuk ya terkait kemajuan ekosistem ini. Salah satunya adalah upaya untuk memastikan semua anggota-anggota dari Pioneer itu KYC. Sampai hari ini banyak teman saya belum KYC, inbox, telepon, lain sebagainya belum KYC. Nah, saya nggak ngerti juga gimana sih cara melakukan KYC-nya yang sehingga bisa terverifikasi. Nah, dengan tidak banyak KYC, maka supply yang menjadi tujuan core team 10 miliar koin pada 2024 ini kayaknya sangat berat sekali ya teman-teman. Berat sekali untuk bisa memenuhi kuota tersebut. Karena di block explorer ya atau blockchainnya Fi Network tersebut itu masih hitungan 3 miliaran koin ya. Dan seandainya gagal KYC 2024 ini, maka banyak orang yang akan kecewa, pioner-pioner yang akan kecewa, dan koin yang sudah migrasi tersebut yang menjadi nilai transaksi peer-to-peer yang akan kita lakukan. Nah, dan ternyata setiap hari kita menambang Pi dan berharap bisa menggunakan Pi itu menjadi transaksi nyata. Nah, jadi tantangan yang sebenarnya ya dihadapi oleh Fi Network itu sangat banyak sekali sampai hari ini teman-teman ya. Dan salah satunya yaitu tentang proses KYC tersebut. Jadi lebih dari 60 juta pengguna di seluruh dunia, hanya sebagian kecil ya, beberapa persen yang bisa melakukan KYC dan memasuki fase mainnet terbuka termasuk di Indonesia. Selain itu regulasi cryptocurrency ya
di beberapa negara termasuk Indonesia juga menjadi faktor yang mempengaruhi ya timeline peluncuran PI ini. Sebab pemerintah di Indonesia ini ya harus memperketat aturan terkait aset digital. Ini nggak main-main ya, ini nggak kaleng-kaleng gitu. Kalau memang dengan harga tersebut yang digadang-gadang GCP ini bahkan akan sangat menghebohkan seperti itu. Dan ini berpotensi tentunya menghambat adopsi PI ini di negara kita sebagai alat tukar yang sah. Nah pasti ya. Jadi meski demikian ya kita optimis lah bagi kita gitu ya. Nah kalau misalnya di kampung saya nambang PI dari 3.000 orang tuh nggak ada yang nambang PI. Nah itu saya pun nggak ngerti nanti kalau misalnya harga GCP ya saya kaya raya, mereka mungkin heran-heran. Nah seperti itu ya. Tetapi itu masih yang namanya asumsi lah gitu teman-teman. Nah jadi potensi Pi Network di Indonesia ini ya tentunya bisa menjadi peluang besar bagi para penggiat kripto di tanah air ya, mengingat popularitas Pi terus meningkat. Ada harapan bahwa Pi dapat menjadi salah satu cryptocurrency yang banyak digunakan di Indonesia. Nah mungkin ada sekitar 1 juta ya pengguna di Indonesia. Nah nanti akan mempengaruhi ratusan juta di Indonesia. Dengan konvensi nilai tukar 1 Pi yang memproyeksikan mencapai beberapa dolar pada saat ini, itu sudah sangat besar sekali. Jadi pengguna Pi Network di Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan jika 1 Pi saja seperti yang terdapat di AOU ya, itu sangat luar biasa. Nah maka dalam rupiah sudah 1 juta 1 Pi gitulah, sekitaran 1 juta 1 Pi. Namun ini ya masih bergantung pada kesuksesan peluncuran mainnet dan penerimaan komunitas terhadap Pi sebagai cryptocurrency yang salah tentunya di negara kita ini. Dan tentunya masa depan cryptocurrency ya ini dapat kita lihat dari tayangan ya yang ada pada Pi Network tersebut. Nah, kemudian teman-teman, Pi Network banyak sekali menawarkan ya PC ambisius ya, sampai hari ini PIPES kedua, dulu PIPES ke-1, kesuksesan PIPES pertama, terus kedua dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mendaftarkan bisnis lokal. Kalau misalnya di Pi Network itu banyak perusahaan-perusahaan yang benar-benar namanya untuk mengadopsi Pi ini, ya kita mudah. Tapi kalau misalnya di Kalimantan sana nanti buka, ini agak susah kayak kemarin-kemarin lah ya tentunya. Nah, yang pastinya juga gagal. Nah, karena apa? Karena membuat platform mobilnya nggak ada gitu. Karena membuat platform emasnya nggak ada gitu. Nah, jadi akhirnya senyap sampai hari ini. Dan pasti ya teman-teman, Pi Network berusaha menciptakan ekosistem yang lebih ramah lingkungan, dan masa depan Pi Network masih tergantung pada sejumlah faktor yang sangat banyak seperti itu. Jadi ya tentunya rangkuman dari ini, meskipun Pi Network belum resmi diluncurkan di Indonesia, ya minat cryptocurrency ini semakin meningkat. Masih ada lah yang tentunya daftar ya untuk membuat dompet. Nah jadi kalau misalnya nanti kita punya koin kemudian kita jual dengan orang lain, dan orang lain harus mempunyai dompet juga gitu. Tapi sekarang ini buat dompet Pi ini juga agak sulit teman-teman. Dengan tantangan tersebut ya kita pasti pioner di Indonesia tidak segampang dengan kabar open mainnet. Nah seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya open mainnet langsung bisa tukar ya mungkin bisa hore-hore gitu. Tapi tentunya pasti akan banyak hal-hal yang memberikan dampak signifikan ya. Ya mungkin ya tentunya kesulitan-kesulitan juga. Tidak semuanya orang bisa berbirokrasi dan melakukan hal-hal yang itu cepat tanggap, nah, seperti itu. Jadi meskipun masih ada ketidakpastian mengenai nilai dan penggunaan di masa depan, tentunya informasi Pi Network semakin lama semakin hangat ya, dan dapat memberikan informasi lengkap kepada kita semuanya. Dan kita tahu bahwa apa yang dilakukan core team pada saat ini tentunya untuk masa depan pioner bersama, karena sudah 5 tahun ya melakukan project ini. Intinya di Indonesia tetap menunggu, karena banyak sekali teman-teman juga yang mengatakan bahwa tidak akan mungkin ada orang berani di Indonesia melakukan yang namanya membuka toko perusahaan dan lain sebagainya kalau regulasinya belum jelas, modalnya banyak, dan tentunya takut rugi. Nah seperti itulah teman-teman. Itu banyak masukan dari saya, dari teman-teman kita semua gitu. Nah jadi nggak usah halu-halu, nggak usah muluk-muluk. Kalau Anda punya 1000 koin, kemudian harganya listing seperti AOU sekarang ini kan gitu. Nah tentunya
kita sudah yes banget teman-teman. Nah, kenapa tidak ada katanya di market dan lain sebagainya? Kalau memang sebuah koin sudah berharga, saya yakin banyak orang-orang yang akan menampung koin tersebut dan akan dilakukan namanya market lagi. Kan seperti itu teman-teman. Nah, Binance, kemudian CMC, kemudian Bybit dan lain sebagainya ya, atau exchange lainnya itu akan melakukan yang namanya pembelian seperti itu. Kita tidak tahu caranya, fiturnya belum ada juga. Nah, kalau begitu ya kita tunggu saja teman-teman ya. Mudah-mudahan panas-panaslah berita ini ya. Mudah-mudahan kita tetap menjagalah tentunya semuanya. Terima kasih teman-teman. Semangat pagi dan mudah-mudahan sehat selalu ya, dan tentunya ya nanti sukses selalu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.